Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami sudah berada di Makom Pangeran Cakrabuana. Tujuan kami datang ke sini yaitu yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua untuk mengetahui bagaimana sih sejarah Pangeran Cakrabuana. Untuk itu mari ikuti kami. Bagaimana Pak sejarah orang-orang mengetahui makom beliau ada di sini, terutama yang dari luar Cirebon, dari luar Tangerang, bisa mengetahui makom beliau ada di sini. Apakah adanya makom beliau ini berpengaruh Pak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar? Alhamdulillah bisa kita beberapa acara tertentu ya. Ini kan satu karena dia 3 kali berkatakan bahwa caranya Bagaimana Pak latar belakang berdirinya makom beliau ini? Kenapa kok dimakamkan di Talun, di Jember atau di lainnya gitu? saya dari Apa nilai yang terkandung dalam makom beliau? menjadikan titik pada dokter miskin di Baku itu yang ada di Logo Cirebon pada tinggal lantai berapa seperti yang gawe lantai pamrik itu di antara apa ngerti itu jangan itu Bisa dijelaskan Pak? Apa? seperti gawe apa ada lagi lantai gawe seperti apa ya kita amal berkali jadi ini semuanya kita mengharapkan untuk apalagi dibalaskan itu ya ikhlas amal-amal yang kita ini kalian yang sudah ini harus mengharap pamit pemerintah banyak sekali cari apa namanya ramai kami seperti ini jadi kan nggak ada apa-apa seperti itu tinggal dalam kerjanya itu ramai saya terbalik semakin bekerja tapi tidak membalas. Yang mungkin Pak boleh Pak Bapak sedikit menyampaikan pesan kepada kami lah, supaya kami ini bisa meniru jejak-jejak beliau. Yang pertama kita patut bersyukur karena adanya makom jelas adanya kita tetap ada dalam budaya adanya agama Islam yang itu pun tentu perjuangan kita yang sekarang teknologi yang satu terkait dengan aliran yang mengharapkan untuk ziarah kubur, mengharapkan untuk maulid dan tidak saja masalah lain itu banyak termasuk anak kuliah sesuatu yang terus kita harus bersyukur pada Allah untuk mengenal orang tua kita dan bersyukur ada leluhur kita terima kasih maksudnya bersama
sampai melepaskan apa yang kita meninggalkan berarti kita bukan sekedar menuntut ilmu dan untuk harus berusaha seperti ini lebih berapa menjadi keramatkan banyak pengunjung pada wisata dari sampai bapak-bapak yang mengharapkan kejar tinggi hal itu ya tetap berziarah mendoakan. Sebelumnya kami berterima kasih Pak pada Bapak yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai sejarah beliau. Doakan kami juga Pak, semoga kami bisa meniru apa yang sudah beliau contohkan. Cakrabuana, Larasantang, dan Kian Santang merupakan anak dari Prabu Siliwangi hasil perkawinan dengan Nyai Subang Larang. Menurut sejarah lokal, Cakrabuana, Syekh Syarif Hidayatullah, dan Kian Santang merupakan 3 tokoh utama penyebar Islam di seluruh tanah Pasundan. Sebelum menjadi istri Prabu Siliwangi, Nyai Subang Larang telah memeluk agama Islam dan menjadi santri dari Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Pondok Puro yang didirikan oleh Syekh Hasanuddin tersebut merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di tanah Pasundan. Dengan latar belakang keberagaman ibunya seperti itulah, kemudian Wala Sungsang dan adiknya Nyi Larasantang memilih untuk menganut agama seperti ibunya daripada agama ayahnya. Kemudian mereka ini mengambil keputusan untuk tidak tinggal di daerah istana. Tetapi ayahnya Jayadewata, Prabu Jayadewata ini tidak mengizinkannya. Tetapi pada akhirnya mereka berdua ini tetap meninggalkan istana untuk menimba dan mencari pengetahuan Islam. Selama berkelana, Wala Sungsang ini menggunakan nama samaran, yaitu Ki Samadullah. Wala Sungsang bersama Ki Gidang Alang-Alang membuka pemukiman baru di daerah pesisir. Pemukiman baru itu dimulai bertetapan dengan tanggal 1 Muharram 849 Hijriah, 8 April 1445 Masehi. Kemudian Pangeran Cakrabuana mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Sang Taju Barat Rahat. Setelah mendirikan pemukiman baru di pesisir Cirebon, Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Larasantang pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Di sana mereka bertemu dengan Syarif Abdullah, seorang pengusaha sultan kota Mesir pada waktu itu. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Pangeran Cakrabuana mendapat gelar Haji Abdullah Iman dan Nyai Mas Larasantang mendapat gelar Haji Syarifah Mudaim. Selang beberapa waktu setelah Pangeran Cakrabuana kembali ke Cirebon, kakeknya dari pihak ibu bernama Mangkubumi Jumajan Jati atau Ki Gedeng Tapa itu meninggal dunia di Singapura atau tepatnya di daerah Martasingan. Yang menjadi pewaris tahta kakeknya itu adalah Pangeran Cakrabuana, akan tetapi Pangeran Cakrabuana tidak meneruskan tahta kekuasaan kakeknya di Singapura, melainkan ia membawa harta warisan itu ke pemukiman pesisir Cirebon. Dengan modal harta warisan tersebut, Pangeran Cakrabuana membangun sebuah keraton yang bercorak Islam di Cirebon pesisir, dan keraton tersebut diberi nama Keraton Pakumwati. Itulah tadi mengenai sejarah Pangeran Cakrabuana. Banyak sekali jasa-jasa beliau yang patut kita teladani. Semoga kita semua dapat meniru keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari dan juga bermasyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.